Assalamualaikum teman-teman. Di video ini aku mau bikin rekap buku yang aku baca di tahun 2025, tapi edisi buku-buku yang non-fiksi. Ada 12 buku non-fiksi yang aku baca di tahun 2025 kemarin. Nah, nanti daftar buku apa aja dan link Shopee-nya aku taruh di description box. Boleh banget teman-teman kalau misalnya yang prefer beli di offline store, boleh. Yang kayak aku prefer beli online itu juga boleh. Yang penting adalah kita beli yang ori gitu, jangan beli yang bajakan. No ya teman-teman. Oke, lanjut. Yang pertama ada kedua bukunya Dr. Andreas. Yang pertama itu adalah seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Jadi sebenarnya ini buku kedua. Buku pertamanya beliau yang ini, seorang pria yang melalui duka dengan cuci piring. Kedua-dua ini bagus banget, tapi balik lagi penilaian itu kan subjektif banget gitu. Di aku yang relate banget itu yang semangka. Ini personally sama aku relate banget. Terus selanjutnya yang di sini seperti judulnya ya, jadi tutorial cara-cara atau panduan untuk orang yang melalui kedukaan gitu. Jadi karena aku personally belum mengalami berduka kayak gitu, jadi aku mungkin kurang relate, tapi bagus banget isinya kedua buku ini gitu. Yang ini isinya tuh lebih ke konflik tentang diri sendiri kayak gitu. Yang ini tentang orang-orang yang melalui duka kayak gitu. Pokoknya dua ini best banget. Buku selanjutnya kedua buku dari Dr. Jimmy Ardian, Merawat Luka Batin sama Pulih dari Trauma. Yang Merawat Luka Batin ini tuh fokus ke depresi. Jadi buku ini tuh menjelaskan secara rinci komprehensif tentang depresi itu gimana. Jadi nggak hanya fokus di apa saja yang dilalui orang yang depresi, tapi gimana sih kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kita yang depresi itu kita harus gimana gitu. Di sini sangat lengkap gitu, komprehensif banget. Terus yang satunya, kalau misalnya yang kuning tadi, yang ini tuh kita sebutnya buku jeruk ya karena kuning. Yang ungu kita sebutnya buku anggur karena kan ungu ya. Yang ini seperti judulnya, kalau misalnya yang kuning tadi lebih ke depresi, yang ini lebih ke trauma. Jadi kalau misalnya ditanya ini sama ini di aku relatean mana, dua-duanya relate gitu kan. Kedua buku ini tuh life changing banget teman-teman, bagus banget. Selanjutnya tadi udah keempat buku dari dokter spesialis kejiwaan. Terus selanjutnya masih dari 3 serangkai itu. Nah yang terakhir adalah dari psikolog Nago Tejena. Judulnya adalah Aku Yang Sudah Lama Hilang. Kalau misalnya yang buku-buku sebelumnya tadi lumayan tebel, yang ini tipis banget, lumayan tipis. Cuman ini tuh padat banget isinya. Maksudnya bukan yang padat menjenuhkan itu, enggak sama sekali. Justru di dalamnya tuh seru banget, banyak ilustrasi lucunya kayak gitu. Nah ini menurut aku cocok banget buat orang-orang yang lagi quarter life crisis kayak gitu. Jadi kita yang merasa kehilangan jati diri kita kayak gitu. Terus sebenarnya aku ini siapa? Terus aku tuh sedang menjalankan peran apa dan sebagainya tuh. Buku ini jawabannya. Bagus banget. Makanya Mikir oleh Abigail dan Chania. Jadi sebenarnya aku dapat pre-order kedua. Jadi aku selain dapat bukunya, aku juga dapat bukletnya gitu. Jadi ini tuh sebagaimana buku ini, sebagaimana judulnya, Makanya Mikir gitu. Jadi ada framework, panduan cara berpikir ilmiah ya. Tapi bukunya tuh full ilustrasi gini loh, jadi lucu banget. Dan contoh-contoh di dalam buku ini itu tuh
aplikatif banget, jadi gampang banget nanti kita terapkan di kehidupan kita kayak gitu. Terus yang ini, yang booklet ini judulnya kan 10 momen bodoh ya, tapi di dalam sini tuh gong banget, isinya tuh daging banget, Wagyu A5 kata aku. Jadi kayak bagus banget gitu. Jadi walaupun kecil, tipis, tapi ini nggak kalah gong dari bukunya. Jadi ini selanjutnya buku ini buku riset Indonesia ditulis oleh beliau ini. Aku kalau misalnya ditanya satu buku non fiksi yang aku baca di tahun 2025 buat saran, aku akan nyaranin buku ini. Jadi kalau misalnya cuman punya kesempatan, waktu, dan rezeki untuk beli satu buku non fiksi di tahun 2025, aku akan beli ini gitu, karena aku sampai kehilangan kata-kata gitu. Kayak ini sangat menggambarkan bagaimana keadaan negara kita ini gitu. Jadi kayak please teman-teman semuanya sama warga negara Indonesia, please baca ini untuk agar supaya kita tuh tetap napak tanah, tetap tahu kayak mana faktanya gitu. Jadi kayak buku ini supaya kita semua sadar gitu. Oke, selanjutnya terus buku ini selanjutnya ini. Jadi ini beda sendiri ya, ini aku sampul, yang lainnya nggak disampul karena ini aku tuh udah beli buku ini tuh dari 2023 gitu. Baru bisa aku selesaikan di tahun 2025 karena berat banget ya gitu. Jadi kayak aku nggak bisa berkata-kata banyak tentang buku ini ya, sebagaimana judulnya ya. Buku ini tentang parenting, tentang berdamai dengan luka-luka kita, dengan orang tua kita dan lain sebagainya gitu. Tapi ini minimal sekali seumur hidup kalian harus baca. Terus masih tentang parenting, ini juga buku yang gak jauh beda dari buku yang tadi. Ini Gentle Sauce. Yang ini gak se-men-trigger yang tadi kalau buat aku kayak gitu. Ini lebih kayak ngaca gitu. Kalau aku ngerasanya baca buku ini tuh lebih kayak berkaca. Jadi sekarang kan lagi tren awareness buat gentle parenting dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu semua, sebelum kita menerapkan gentle parenting itu kita harus reparenting ourselves kayak gitu. Di buku ini nanti dijelaskan kayak mana caranya reparenting ourselves. Terus selanjutnya ada bukunya, judulnya Menjadi oleh Kak Afutami. Buku ini tuh menurut aku ensiklopedia menurut aku, karena apa ya, isinya tuh sangat-sangat, jadi tuh isinya tuh bener-bener komprehensif. Dari kita mengenal diri kita tuh gimana, terus kehidupan ini nih sebenarnya kayak mana, dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kayak bagus banget, ini sangatlah komprehensif, bagus banget, ensiklopedia menurut aku. Oke. Terus selanjutnya adalah ini, iya, artinya adalah dikelilingi orang-orang idiot. Agak-agak gimana gitu ya judulnya, cuman sebenarnya aku tuh baca buku ini awalnya aku nggak berekspektasi banyak-banyak atau gimana kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah aku selesai, nggak ding, setelah mulai baca, setelah apa namanya, oh kayak gitu kan, ketemu olah momen kayak gitu. Teori yang di buku ini tuh menjelaskan tentang kita tuh terbagi menjadi 4 warna kayak gitu. Jadi merah, kuning, hijau, dan biru kayak gitu. Nah,
nanti di sini jelasin kayak gitu. Orang-orang yang idiot itu, orang-orang yang nyebut orang lain idiot itu orang yang berwarna apa dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sedikit banyak sebenarnya buku ini nih life changing gitu. Jadi kayak membantu aku untuk gitu kan, kenapa orang ini gini, kenapa orang itu gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi buku ini lumayan cukup gitu untuk memahami fenomena sosial manusia yang kompleks ini. Terus yang terakhir adalah ini, seperti judulnya, Leadership XYZ. Jadi ditulis oleh 3 orang dari generasi X, Y, dan Z. Tiga-tiganya beliau ini adalah di SMA-nya dulu itu adalah ketua OSIS kayak gitu. Jadi ini tuh aku bener-bener udah nggak bisa berkata-kata lagi. Kalau misalnya tadi ditanya satu buku non fiksi di 2025 untuk seluruh warga negara, itu kan aku bilang Riset Indonesia ya. Nah setelah itu tuh ini kayak gitu, jadi kayak bagus banget buku ini. Bener-bener aku nggak bisa berkata-kata lagi. Jadi kayak please baca teman-teman semuanya. Jadi itu tadi rangkuman ya, bukan review sih menurut aku, karena kalau review tuh aku ngomongnya juga tadi ternyata kurang panjang kali lebar, tapi lebih ke apa ya, penilaian aku pribadi terkait dengan buku-buku yang aku baca kayak gitu. Jadi dari ke-12 buku yang tadi, mudah-mudahan ada 1, 2, 3, 4, 5, 12 yang teman-teman tertarik juga buat bacanya kayak gitu. Jadi udah segitu dulu aja, semoga videonya nyambung ke video selanjutnya. Aku bahas tentang buku-buku non-fiksi yang aku baca di tahun 2025. Semoga bersambung ya teman-teman. Semoga bermanfaat videonya, diambil yang baik, mohon dimaafkan kesalahan dan kekurangannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum.